Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul hormon insulin. Adapun kelompok 21 terdiri atas Awanda Gita Rahma, NIM 53, Rina Fitriani, NIM 60, dan Silva Rahma Aulia, NIM 66. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan, lalu rumusan masalah, hipotesis, langkah kerja, hasil pengamatan, pembahasan, lalu kesimpulan. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar dalam tubuh yang membuat hormon untuk membantu sel berbicara satu sama lain. Salah satu organ yang berperan dalam sekresi hormon adalah pankreas. Glukagon dan insulin merupakan dua hormon yang bekerja secara antagonis dalam menjaga keseimbangan kadar gula darah. Hal ini disebabkan insulin berfungsi sebagai menurunkan kadar gula darah, sementara glukagon adalah meningkatkan kadar gula darah. Hormon insulin berfungsi mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. Kelebihan glukosa akan dibawa ke sel hati dan selanjutnya akan dirombak menjadi glikogen untuk disimpan. Kekurangan hormon ini akan menyebabkan penyakit diabetes yang ditandai dengan meningkatnya glukosa dalam darah. Adapun tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi peranan hormon insulin dalam menjaga homeostasis tubuh, membuktikan bahwa glukagon dapat meningkatkan glukosa, dan membandingkan pengaruh volume insulin terhadap tubuh. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peranan hormon insulin dalam menjaga homeostasis tubuh, bagaimana pengaruh kelebihan hormon insulin terhadap tubuh ikan, dan bagaimana pengaruh glukosa terhadap defisiensi gula darah pada ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita dari kelompok 21 akan mempraktikumkan mengenai hormon insulin. Dengan saya sendiri, Silva Maulia, NIM 66. Saya Rina Fitriani, NIM 60. Saya Awanda Gita, NIM 53. Silahkan menonton. Alat dan bahan yang digunakan adalah ikan hias, wadah, gelas beker 250 ml, ada air atau aquades, stopwatch, insulin, gula, dan saringan ikan. Untuk kegiatan pertama, kita akan melakukan uji pengaruh volume insulin terhadap fungsi tubuh ikan. Untuk praktikum kali ini, saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Awanda. Halo Awanda, hai. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah siapkan ikan hias.
video praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah! Selanjutnya ada hasil pengamatan yang praktikan amati pada praktikum kali ini adalah ikan A dan ikan B. Ikan A dengan insulin sebanyak 15 unit dengan ikan B sebanyak insulin 30 unit. Untuk ikan A pada gerakan renangnya melambat pada detik ke-35. Berenangnya naik dan turun. Tingkat kecemasannya sedikit cemas dan agresif tetapi kelincahannya berkurang. Untuk gerak operkulumnya melemah pada 0,43 detik. Kemudian untuk ikan B dengan insulin 30 unit ini gerakan renangnya melambat pada detik ke-32, berenang di dasar gelas. Tingkat kecemasannya rendah, pasif, dan cenderung diam. Untuk gerakan operkulumnya melemah pada 0,40 detik. Selanjutnya, hasil pengamatan dari uji 2 untuk bagian yang diamati adalah gerakan renang, gerakan operkulum selama 2 menit, dan tingkat kelincahannya dengan perlakuan 1, air 200 ml ditambah gula. Untuk perlakuan 1 ini, gerakan renang pada ikannya ini berenang di dasar, tetapi sirip perut bergerak dengan sangat cepat. Untuk gerakan operkulumnya sebanyak 136 kali, dan tingkat kelincahannya normal. Untuk perlakuan 2 dengan air 200 ml, gerakan renangnya dia berenang di dasar dan bergerak memutar, tetapi gerakan sirip perut sedikit lambat, dan gerakan operkulum yang dihasilkan ada 120 kali. Untuk tingkat kelincahannya pasif dan mempertahankan posisinya. Kemudian, untuk pembahasan uji hormon insulin, uji coba kali ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh hormon insulin dan glukagon pada fungsi tubuh ikan lemon atau Labidochromis caeruleus. Praktikan menggunakan ikan ini sebagai spesimen karena ikan lemon memiliki pergerakan renang yang sangat lincah, sehingga mekanisme kerjanya akan terlihat dengan mudah. Ukuran ikan lemon ini juga tergolong kecil, mudah didapat, dan harganya murah. Antara hormon insulin dan glukagon memiliki fungsi yang saling bertolak belakang. Secara umum, sekresi hormon insulin akan menurunkan kadar gula dalam darah, sebaliknya untuk sekresi hormon glukagon akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Untuk praktikum uji pertama, ikan diamati dengan pemberian volume insulin yang berbeda selama 2 menit. Pemberian insulin ini menyebabkan glukosa yang ada dalam darah akan diubah menjadi glikogen oleh insulin. Glikogen tersebut akan disimpan di dalam hati dan otot, dan hal ini dapat menyebabkan 2 dampak berbeda tergantung kondisi ikan tersebut. Nah, efek dari pemberian insulin kepada ikan yaitu pergerakan ikan menjadi melambat cenderung diam, lalu keaktifannya berkurang. Nah, hal ini disebabkan karena ia mengalami hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia ini menyebabkan kadar glukosa darah menjadi turun karena efek dari insulin. Adapun pada keadaan ini, glukosa darah ikan tersebut lebih banyak ditransport ke sel non-neural sedatif insulin, sehingga pasokan glukosa ke otak akan menjadi sangat berkurang. Dan ikan mulai mengalami kehilangan keseimbangannya dan juga merupakan suatu tanda ia mengalami hipoglikemia. Adapun hipoglukemia ini, jika dibiarkan terus-menerus, maka ia akan mengakibatkan koma, bahkan kematian. Nah, pada kegiatan kedua yaitu praktikan menguji mengenai penambahan glukosa terhadap ikan lemon atau Labidochromis caeruleus dalam kondisi stres setelah pemberian insulin. Adapun pada kegiatan ini, ikan yang sudah pasif atau mengalami koma dipindahkan ke dalam air biasa dan larutan glukosa untuk dilihat perbedaannya bagaimana. Adapun hasil dari uji ini yaitu ikan yang diletakkan di air biasa, pergerakan renangnya berada di dasar, lalu hanya bergerak secara memutar. Tetapi gerakan sirip perut akan sedikit melambat dan gerakan operkulum yang dihasilkan adalah sebanyak 120 kali per 2 menit dan tingkat kelincahan cenderung pasif. Adapun pada ikan yang diletakkan di larutan glukosa, ia berenang di dasar gelas, lalu sirip perut sangat cepat dan gerakan operkulum yang dihasilkan adalah 136 kali per 2 menit dan tingkat kelincahannya cenderung normal.
Nah, perbedaan ikan yang diletakkan di air biasa dan air glukosa ini disebabkan karena pemberian glukosa dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah sehingga ikan tersebut kembali memiliki energi untuk bergerak hingga akhirnya ia akan bergerak secara normal kembali. Adapun kebutuhan energi dari glukosa untuk menangani stres dapat terpenuhi apabila glukosa dalam darah segera masuk ke dalam sel. Glukosa yang telah masuk ke dalam sel akan segera dimetabolisme untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh ikan dan kebutuhan energinya. Setelah terpenuhi, pemasukan glukosa yang tinggi akan merangsang terjadinya proses glikogenesis dan lipogenesis. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah berdasarkan uji coba dapat disimpulkan bahwa hormon insulin dan glukagon memiliki fungsi yang berbeda. Hormon insulin akan menurunkan kadar gula darah yang dapat membuat ikan menjadi stres hingga koma. Sedangkan hormon glukagon akan meningkatkan kadar gula darah dalam ikan sehingga ikan dapat kembali normal. Baik, sekian hasil presentasi praktikum kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.